Kalian mau tahu penyebab petani itu gagal panen? Jadi, kali ini kita akan membahas dan memperlihatkan kepada teman-teman apa sebenarnya yang ada dan yang terjadi di sini, di sekitar area persawahan ini. Jadi, jika tahun ini kelihatannya pertumbuhan padi ya kelihatan bagus lah, baik-baik saja gitu, beda dengan tahun kemarin. Karena tahun yang sekarang kayaknya padinya ini enggak terlalu rewel, dalam arti ya tidak memiliki banyak penyakit yang menyebabkan tanaman padi kelihatan beda gitu penampakan dari tahun sebelumnya. Kalau tahun dulu kan padinya kadang terkena itu penyakit wereng coklat yang menyebabkan batangnya membusuk sehingga padinya mati, sehingga menyebabkan kita sebagai petani gagal panen gitu. Itu salah satu penyebab, faktor penyebabnya. Penyebab yang lain yang menyebabkan petani gagal panen yaitu karena faktor bencana alam, misalnya terjadinya tanah longsor yang menyebabkan padinya itu rusak. Jadi kalau saat ini alhamdulillah, meskipun hujan terus mengguyur tiap malam, kadang tiap malam hujan, tapi alhamdulillah padinya kondisi baik-baik saja kelihatannya. Dan salah satu obat untuk kita gunakan pada padi yang terkena wereng coklat itu adalah insektisida merek, mohon maaf saya enggak mempromosikan ya, tapi yang paling ampuh itu salah satunya adalah merek Virtaco mereknya guys ya. Jadi itu salah satu jenis obat yang paling ampuh, karena saya juga sering gunakan gitu. Kalau model daun padinya mutih-mutih kayak gini ya, belang-belang kayak gini, ini kan, nih belang-belang kayak gini, ini salah satu penyebabnya kemungkinan karena adanya serangan wereng itu yang terbang-terbang itu, yang kayak kupu-kupu itu yang terbang putih-putih. Nah, itu penyakitnya juga kupu-kupu pengerat batang itu. Dia bersarang di batang padi. Kemudian setelah itu batang padinya dia lubangi, kemudian bertelur di sana, menyebabkan tanaman padinya jadi terganggu pertumbuhannya, kemudian lama-lama akhirnya mati. Itu. Oke guys, sekarang kita sedang berada di sini karena kita akan ngambil rumput atau sambilan ngarit gitu. Ini bekas-bekas orang, banyak sekali bekas-bekas orang ini, orangnya nyabek rumput gitu. Dan kalau kita mau jalan-jalan di pematang sawah kayak gini, mestinya kita harus selalu waspada, karena kemungkinan di sini banyak sekali ular hijau yang
sewaktu-waktu kita kena gigit gitu. Itulah resikonya jadi petani, guys. Jadi kalau jadi petani itu kadang ada suka ada dukanya gitu. Karena memang setiap usaha itu pastilah ada ada kendalanya gitulah. Ya, jadi sekarang kita sedang berada di sini. Kita sekarang akan melihat ini. Kalau orang di sini menamainya embung, yaitu sejenis, atau orang bilang kolam lah. Tapi biasa aku nyebutnya embung, meskipun bentuknya kecil, ukurannya kecil gitu. Biasa orang menyebut embung itu yang ukurannya besar untuk nampung air gitu. Dan sekarang alhamdulillah embungnya ini ada airnya gitu, teman-teman. Kalau dulu baru-baru dibuat ini embung, kadang nggak bisa nampung air. Memang ada sih airnya, tapi lama-lama airnya menyusut, airnya mengering. Dan kita alhamdulillah sekarang kita ada nanam rumput juga di sini, rumput gajahan sebagai bahan pakan ternak. Oke. Nah, itu teman-teman salah satu faktor penyebab tadi itu penyebab gagal panen pada petani padi untuk saat-saat ini. Namun alhamdulillah tanaman padi kita di tempat ini alhamdulillah adalah perkembangan ya baik-baik saja lah gitu kan. Bisalah dibilang baik-baik saja kan, karena nggak kayak dulu. Kalau dulu ada di tengah-tengah sawahnya ini, di tengah-tengah area sawah atau di tanaman padinya lah di sini kan, kadang kalau punya penyakit dia ini padinya berwarna coklat-coklatan, airnya layu dan mati kalau dulu gitu. Kalau sekarang alhamdulillah enggak, karena mungkin sebagian besar petani di sini pakai bibit yang bisa dibilang bibit unggul lah gitu. Oke, jadi itu teman-teman, tadi seperti yang saya sebutkan di awal ya, seperti yang saya katakan di awal, salah satu penyebab petani gagal panen di sini adalah karena itu faktor penyakitnya. Dan salah satu pemicu terjadinya penyakit werang pada padi itu karena adanya faktor hujan gitu, yang terus menerus semalaman misalnya diguyur hujan, malam-malamnya diguyur hujan terus-terusan sekitar 1 minggu aja diguyur hujan terus menerus pada malam hari, bisalah menyebabkan padinya itu terkena wereng gitu teman-teman. Dan alhamdulillah untuk tahun ini, di tahun 2026 ini, kita seperti menyaksikan lah ini tanaman padinya ini alhamdulillah adalah peningkatannya kan, lumayan bagus gitu. Kalau menurut saya gitu, menurut saya pribadi lumayan bagus, karena dari penampakan pertumbuhannya ini kayaknya sekarang mau akan akan mulai menampakkan bunganya. Ini sudah pada mulai, kalau istilahnya orang di sini menamainya padi yang sedang betian gitu.
ibarat manusia yang sedang mengandung. Nah, kayak di sana itu sudah tumbuh bunganya di sana itu. Di tengah-tengah itu. Coba kita zoom dulu. Oke, sorry guys. Saya nggak bawa tripod. Emang karena memang saya nggak punya tripod. Jadinya gini. Videonya goyang-goyang gini kan. Nah, ini. Ini yang kuning-kuning ini sudah menampakkan bunganya. Bukan bunga, tapi buah, sudah mengeluarkan buah yang masih muda gitu. Oke, seperti yang terlihat di sini teman-teman ya, panorama alamnya lumayan bagus karena kita melakukan karena waktu kita bikin videonya ini waktu sore hari gitu kan. Sorry agak gelap ini karena faktor setting videonya ini dia nggak mau berubah ini settingannya ini. Sorry. Nah, ini sudah terang. Aduh, ada burung puyuh tadi di sini teman-teman. Dia terbang dia. Nah, penampakannya seperti ini. Kita muter-muter pakai 360 derajat. Kita muternya. Nah, gini. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih teman-teman sudah nonton ya. Jangan lupa di subscribe bila minat ya. Kalau nggak minat nggak usah. Dan sebagai penutup ya, semoga videonya ini ada manfaatnya dan bisa menghibur lah. Saya akhiri, namun saya ingin mendoakan buat teman-teman yang nonton, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, keafiatan ya, kesehatan, serta dilancarkan segala urusan dan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dulu. Jangan lupa bila minat di subscribe, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.